Itu orangnya yang lu cari, Gil. Pulanglah nak, emak nggak marah. Segera pulang. Biasa anak durhaka. Jadi OT Family itu anak saya bergelantungan. Pulang nak. Mana ya tempatnya? Ini, Gil, tempatnya. Oh iya benar, Udah nyampe pengrajin nih kita. dan supplier tas handmade Kita Suerte. sapa dulu OT Family. Oh boleh, silahkan Kang. Hai OT Family, welcome back to Studio T. Udah bener, ikut OT. Masih bersama Jagung. Dan juga Agil di sini. Kita akan gibah-gibah traveling Nah, hari ini, tapi jangan lupa dulu Nah. kita subscribe, di comment, likes. and di likes. Gil, Ya. bintang tamu kita kali ini biasa dipanggilnya Mak Uler. Penasaran kan kenapa? Banget. Yuk langsung aja kita masuk. Yuk. Oh ada orangnya. Oh ada ternyata. Ada. Oh buka kok ini. Oh buka. Ada open. Halo. Assalamualaikum. Dalam banyak tas. Sebentar. Hah? Tas mahal 20 juta enggak? Ini minder sama begitu-begituan. Pengen nanya jadinya. Penasaran kan? Oh, Ayo kita oh. masuk aja ke dalam. Oh yaudah yuk. Yuk. Ayo mari silakan duduk. Kita duduk. Kita perkenalkan dulu. Ya, oke. Perkenalkan nama saya Sylvie Bat. Kenapa ada Batnya? Karena kebetulan suami saya orang Pakistan. Saya udah kurang lebih sekitar 11 tahun di Indonesia. Dulunya saya di Pakistan 5 tahun. Wow. Terus ngejalanin bisnis ini udah dari 2014. Ini cocok banget di gibah-gibah traveling ya kan? Boleh ceritakan sedikit nggak sih apa yang Kenapa bisa paling- sampai nyasar ke Pakistan? Oke. Jadi awalnya itu sebelum ketemu sama suami, saya 2006 itu umroh dulu dengan orang tua. Terus ya dijabah rahmah doa, minta sama Allah dikasih jodoh orang asing kali ya. Mungkin karena sama orang Indonesianya udah banyak patah hatinya. Aku banget itu OT Family aku banget. Ya, terus nggak sengaja di bulan Oktober tuh tanggal 18-nya kita ketemuan. Jadi zamannya dulu itu ada namanya MRC. Jadi MRC Channel itu MRC Channel. Jadi jebolan jebolan anak-anak MRC. Jadi pas di MRC itu saya kenalan dengan banyak pria dari berbagai negara. Jadi waktu itu lagi chatting sama orang Pakistan juga, tapi dari Kanada. Ada itunya, ada jenggotnya ya. Kan saya umurnya masih 19 tahun. Jadi agak-agak takut ya sama laki-laki berbrewok gitu. Jadi saya cuma bilang sama dia gini, kalau memang kamu serius sama saya, syukur dah kamu punya brewok gitu. Nah, pas saya udah mau off itu chatting, nah tiba-tiba masuk tuh Mr. Bat gitu. Nah, Masuknya gimana? ASL, PLS iya, gitu? jadi waktu itu dia bilang 26 male Pakistan. Oke. Terus dia bilang feeling lonely without wife. Nah, saya langsung image-nya bilang ini orang kenapa ngomong feeling lonely without wife? Terus saya marahi, saya bilang, "Lu kalau ngerasa lonely nggak ada istri jangan ke saya dong. Balik aja ke istri lo." Bukan Dear. Maksudnya saya itu umurnya 26 tahun, tapi kok belum ketemu jodoh kata dia. Nah, saya masih sibuk chatting dengan yang lain. Nah, nggak lama itu mama saya nelfon, karena udah jam 7 malam ya, anak kuliahan, bawa mobil sendiri, harus pulang gitu. Nah, ketika saya mau tutup itu messengernya, masih ada dianya ngomong gini, "Dear, I think you very busy," kata dia gitu. Ya udah, ini saya kirim data profile saya, biografi saya sama foto. Nanti kalau memang kamu ada waktu, just lihat gitu. Nah, saya iseng tuh, begitu saya klik, saya bilang, wah, cakep banget. Terus saya yang langsung heboh sendiri. Langsung cari-cari cara bagaimana. Iya. Terus saya bilang gini, hello, you still there gitu. Terus dia langsungnya jawab, yes dear, I'm still here. What? Kata dia. Ya udah, akhirnya kita ngelanjut chat sampai jam 9. Nah, zamannya dulu kan belum ada belum ada maksudnya print yang warna ya. Ya karena saya istilahnya pengen bawa fotonya pulang ke rumah, jadi saya hitam putih, saya print kan. Terus saya kasih laminating sampai rumah, saya tidur, saya pandang-pandangin mulu tuh foto.
Itu masih jarak jauh ya? Masih jauh-jauh. Jadi kita kurang lebih LDR-nya 4 tahun. Wow. 4 tahun LDR, tapi selama 4 tahun dianya 4 kali ke Indonesia, sayanya juga 4 kali ke Pakistan. Tempat sekolah dulu atau Iya, apa gitu iya, di saya Pakistan? sekolah juga 2 tahun. 2 tahun saya kuliah ngambil jurusan Political Science di Punjab sana? University. Iya. Punjabi. Di Punjab University untuk orang Indonesia saya satu-satunya. Jadi sampai memutuskan inilah jodohku. Iya. Gimana tuh ceritanya sampai Ya, sampai ke situ? ya jadi dari perjalanan selama 4 tahun itu kan bolak-balik ketemu ya sama suami gitu. Nah kita lihat ikhtiarnya dia, keseriusannya dia, perjuangan dia gitu. Sampai dianya kasih kepercayaan ke saya walaupun sebelum-sebelumnya sih saya punya mantan ada 10. Oh, torak tau Nah, ini seru banget ceritanya ya nih. Apa? Gil, coba kau bayangin Heeh. orang Indonesia nikah dengan orang asing. Oke. Gimana itu proses pernikahannya? Untuk proses secara imigrasinya pasti berat ya, karena zaman dulu itu kita masih ada sistemnya sidang CH, jadi harus datang di sidang dulu sama beberapa instansi. Tapi alhamdulillah saya tidak melewati sidang itu karena mungkin tampangnya suami saya memang orang baik-baik ya. Jadi orang embassy itu ya lempang-lempang aja ngasih visa gitu untuk dia datang untuk menikah. Ya dan masalah visanya juga istilahnya kita harus ke banyak instansi, terus ke kedutaan, terus kita buat surat affidavit letter, clearance letter gitu menyatakan si laki-lakinya sudah menikah apa belum. Itu nanti dicap di Departemen Luar Negeri di Islamabad. Nanti dia bisa ketahuan bohongnya, apakah dia udah menikah, apa masih ada istri, apa dia duda, itu nanti apa dia single, itu nanti ketahuan di situ untuk menikahnya. Nah, Iya. kita kan mungkin banyak gitu ya yang belum pernah tahu tempat wisatanya di Pakistan. Pakistan. Kamu udah pernah belum, Gil? Belum pernah. Sama, Bisa aku juga belum penasaran. pernah, makanya kita Ceritain langsung dong. tanya sama Iya. narasumbernya. Iya. Kebetulan suami saya asalnya dari Lahore. Lahore itu Punjab. Kalau Lahore itu recommended yang pertama adalah mengunjungin Eminar Lahore dianya. Itu dia semacam kayak Tugu, terus Jinnah Emperor, Baksa Masjid, Baksa. Lahore Fort. Nah, yang satu yang betul-betul benar-benar yang buat orang itu kagum, di sebelahnya Baksa Masjid itu adalah temple untuk orang India Sikh. Oh. Jadi setiap tahunnya Pakistan membukakan pintu gerbang untuk India Sikh. Mereka beribu-ribu orang akan datang untuk sembahyang di temple itu. Di temple itu. Dan itu bersebelahan dengan Baksa Masjid. Dianya. Nah, kalau recommended-nya mau datang ke Pakistan itu datang di sekitar bulan Oktober. Jadi Oktober, November, Desember, Januari, Februari. Jadi winternya enak banget. Sejuk ya? Sejuk. Kalau di summer nggak recommended karena panasnya sampai 52 derajat. Mak Jadi orang lokal aja yang tinggal di sana aja anaknya diliburkan 3 bulan sekolah. Saking Itu panasnya. telur mateng, Gil. Bukan Iya. lagi, Bukan lagi. lempar ke aspal. Buf. Sampai 52 Iya, derajat. 52 derajat. Jadi kalau Ya. winternya sampai berapa? Kalau winter -1 tapi nggak ada salju. Nah, nanti kalau perjalanan pengen dari Lahore ke kota lain, disarankan jangan melewati motorway. Motorway itu dalam arti kata tol. Karena kalau tol itu kita boring ya, lebih bagus memilih GT Route. GT Road. Jadi kalau dari GT Road itu bisa ngelewatin kota Gujranwala, ada Sialkot, terus ada Yarkana. Pokoknya kota-kota kecil itu kita lewatin. Jalur pedesaan. Jalur pedesaannya dan kita Gujarat itu kota untuk furniture. Dan terus nanti di sana ada salt mining gua salt gitu. Nah, itu garam Himalayanya paling terkenal dari Pakistan. Dianya bisa untuk pengobatan, bisa untuk kecantikan segala macam. Nah, masuk ke dalam guanya itu penuh dengan lampu-lampu. Jadi garamnya itu diwarna-warnain gitu. Kita masuk itu pokoknya excited banget. Nah, dari sana kita ke Islamabad. Travelingnya tadi udah selesai. Kegiatannya sekarang jadi ngapain aja? Kegiatan selain jadi ibu rumah tangga, yang kedua itu ngurusin organisasi. Jadi saya leadernya organisasi Indo MC for Pakistan. Jadi untuk mengurus wanita-wanita Indonesia yang akan menikah dengan Pakistan sama yang sudah menikah dengan Pakistan. Jadi yang akan menikah itu dari 2010 saya udah selamatkan 400 lebih wanita Indonesia, saya gagalkan kawin sama Pakistan. Kok digagalkan, kenapa? Ya karena datanya palsu laki-lakinya. Jadi saya selamatkan gitu. Aku salah satu yang diselamatkan. Scam ya? Aku dulu menjadi TKI di sana. Nggak sih gagalkan. Ngapain? Cuci piring? Bukan. Waktu itu aku jago banget yang berakting. Denger acting, ya kan?
artis nih. Iya. Businesswoman, artis. Oh enggak, jadi waktu itu ceritanya kita hijrah tuh 2008 kemari. Terus tiba-tiba iseng bawa anak saya masuk ke salah satu agensi. Nah, kebetulan agensinya itu berhubungan dengan Soraya Entertainment Film. Oh, Nah, Punjab. iya, jadi iya Punjab ya. Jadi pas waktu anak saya yang di syuting, tiba-tiba dari Soraya nawarin, "Oh ya nih kebetulan kita muslimah ada adegan muslimah jadi TKI ke Arab gitu." Jadi kita perlu peran ya bisa dikatakan sedikit antagonis, pengalaman ikut syuting, baca itu skrip dialog, tapi tidak boleh nyontek, jadi langsung take shoot di depan itunya, kameramennya harus jadi betul-betul berat banget gitu, saya harus ngapalin teks Arab. Bahasa Arab. Bahasa Arab. Praktek. Enggak dari mau kalah malah gitu. Gini. Aku jadi orang aja deh, please. Ini ibu jadi majikannya. Aku jadi pembantunya. Iya. Apa sih kehidupan Kamu nyata apa? sama di sini sama kehidupan gue? Ya mau gimana Oke. lagi udah nasibnya gitu. Oh, baik, yang bilang enak aja. Enam. Kamu kenapa tidak buatin teh untuk anak saya? Kamu tuh. Ku menangis, membayangkan betapa kejamnya dirimu atas diriku. Hai, sebelum lanjut lagi, jangan lupa ikutan Studio OT giveaway berhadiah jutaan rupiah. Caranya, subscribe OT Family, like dan komen pada episode ini, dan tunggu pengumuman pemenang yang akan diumumkan pada episode berikutnya. Hadiahnya masing-masing 3 orang yang beruntung akan mendapatkan voucher Rp500.000 menginap di hotel di mana aja dan kapan aja. So, jangan lupa ya, like dan subscribe dan komen. Udah bener, ikut OT. Udah cakep belum? Udah. Udah cakep ya? Udah. Ini perandalannya. Tadi kita di luar bahas kan, kenapa dipanggilnya Ma Uler? No wonder. Ternyata produk di sini, guys, ini dari kulit ular asli. Iya, ular asli. Ini Dari ular tuh. spesialisasi ya? Iya, Dulu awalnya iya. gitu Ini beneran dari Piton. Iya. Pegang. Baik. Dari Piton. Iya. Tuhan. Dia takut ular. Aku takut ular. Aku dipatok. Baik, jadi ini semua produk-produk andalannya apa aja nih? Ya, ada 2 sih brand, Silvo sama Suerte gitu Suerte. dianya. Oke. Kalau yang Silvo dia lebih ke kulit, kalau yang Suerte dia lebih ke Fox leather ya, Fox sintetik leather, ya. sintetik. Tapi aksesoris kita number 1 import langsung dari Korea. Oh, iya. Yang paling andalan itu yang ini, produk sapi ini yang paling termahal. Ini karena dia cuttingannya. Sapi. Iya, sapi sama domba. Kenapa dia paling mahal? Karena dia dari Itali. Kulitnya dari Itali, terus aksesorisnya dari Korea. Oke. Jadi dia membedakan ini. Nah, Cuman aksesorisnya. produksinya di Indonesia. Di sini, di workshop ini produksinya. workshop ini? Iya, Oke. produksinya. Cintailah produk Indonesia. Boleh saya buka nggak? Iya, iya. Oke. Tuh, jadi dia nih. Ini made in Indonesia, guys, semuanya ya di sini. dalamnya Di Bluetooth. workshop ini Gila bagus banget. Luar biasa. Iya, dah. Ini satu jenis satu. Iya, satu jenis satu, jadi limited. Jadi orangnya kalau pakai nggak kembaran. Oh iya bener lah kan Iya, biasanya gitu iya. ya. Orang Indonesia paling nggak mau kan kalau Paling nggak kembaran. mau kembar-kembaran Iya. kan. Kalau Jadi- ini memang kita bener-bener- kembaran tuh emang. Oh anaknya. iya. Kalau kaos kita boleh kembaran tapi kalau tas nggak boleh kembaran. Iya kan? Ini yang paling mahal. Boleh Iya. tahu nggak sih range harganya? Range harga kita tas kalau paling mahal sih 4 juta. Ini. Ya, kalau untuk yang Silvo, terus paling termurah itu 1,3. Kalau yang Suerte kita paling mahal yang premium yang ini 800.000. Terus yang paling termurah 150.000. Yang 150.000 ini. Jadi ini produk andalan kita. Jadi dulu pertama kali boomingnya Suerte itu pakai produk ini. Lucu banget. Tas anti maling. Oh. Jadi kalau pergi ke luar negeri anti maling. Kenapa? Iya, Ada gemboknya. iya karena gemboknya susah bukanya. Saya ciptakan satu tas model backpacker. Jadi ini cerita pengalaman nih. Boleh. Ngikut di OT. Jadi kan namanya di Paris sering kecopetan. Ya, karena ide itu saya bikin tas. Bikin tas gimana kalau orang traveling nggak usah buka tas, tapi nanti dari belakang zip tinggal nyelonongan masuk ngambil barang yang dibutuhkan.
Mantap guys. Nih, Ini dia, jadi nih tas ya. Untuk jadi kalau orang yang mau traveling ke khususnya ke Paris ya, nggak usah takut, nggak usah perlu buka tas dari sini. Karena biasanya kan copet buka gitu terus ngambil ya. Kita mah mainnya main belakang. Tapi kalau mau lebih aman lagi, taruh jepretan tikus di dalam. Coba pakai lagi di belakang. Pakai lagi di belakang, lihat ke kamera, joget ya. Engkau masih ada sekolah satu SMA. Ini modelnya bagus banget. Iya. Modelnya trendy, kombinasi warnanya oke, dan tentunya dia memiliki fungsi masing-masing. Ada berapa? 1 juta? Nggak nyampe. Serius? Harganya cuma Rp235.000 aja. Jadi silakan telepon ke sini segera karena penawaran kita hanya 2 unit saja. Iya. Ibu terima kasih banyak sudah Iya, ngobrol-ngobrolnya. sama-sama. Sudah diajakin untuk keliling-keliling ke sini dengan melihat dari tas yang termahal dan juga ini tas terinspirasi dari perjalanannya sama OT. Ya nggak? Dan nggak kerasa kita sudah di ujung acara nih. Dan jangan lupa untuk komen, subscribe, dan juga dikasih like ya. Habis itu share. Oke, baiklah begitu. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Bye bye. Masih Udah di- bener? Ikut OT. Oke.